Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bil islam ala dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma a'tina bil-'ilmi wa zayyinna bil-'ilmi wa akrimna bil-taqwa. Yang sama-sama kita berbagi Ketua DKI Masjid Nurul Amin, sebagai Imam Masjid Amin, itu Bapak Iman Allah kesehatan Amin, dan semua jajaran DKI Masjid Nurul Amin, mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan tugasnya dalam memakmurkan Masjidul Amin mulia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah Masjidul Amin mulia. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, umat iman Islam dan Islam. Untuk masjid Allah Allah beri kita kesehatan, keselamatan, kemampuan bisa bersama-sama di Masjid Quran yang mulia ini. Kita selalu jamaah kemudian sambil i'tikaf menunggu datanya waktu sholat syuruq. Kita isi dengan kajian-kajian mentadabburi, memahami kembali Al-Qur'an Karim dan rangka terus meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini, apa yang kita dambakan Allah kabulkan semuanya. Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh dan solehan. Allah menjadikan keluarga dan anak keluarga orang-orang yang soleh dan solehan. Dan nanti akan Allah kumpulkan semuanya di segala surga Jannatin Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada ayat yang ke-27 dari surat Al-Kahfi. Kemarin sudah kita baca sebagian, yaitu kisahnya dua saudara. Yang satu dapat 3.000 dinar, yang satu juga 3.000 dinar. Kita ingatkan kembali ya, kemarin hanya sekilas. Tetapi yang satu adalah memperhatikan dengan kehidupan dunia saja. Itu perhatiannya. Maka kalau nggak salah 4.000 dinar, 4.000 berarti 8.000 dinar, jadi 4.000 dibagi dua. Yang satu perhatian untuk dunia, maka 1.000 dinar diberikan ini yang mukmin, ya, yang satu perhatiannya adalah akhirat karena dia mukmin. Yang satu ini ya kafir, tapi sebenarnya ya sudah ada sedikit iman tapi kekufuran lebih banyak. Nah, yang mukmin ini memberikan yang 1.000 itu adalah diberikan bumi di surga. Ya Allah, ini 1.000 dinar, aku berikan bumi nanti di surga dengan cara disedekahkan kepada fuqara pada waktu itu. Tapi yang orang yang satunya, yang kafir tadi, diberikan yang 1.000 untuk membuat istana 1.000 dinar. 1.000 dinar itu
sekarang itu mungkin kalau satu dinarnya itu adalah 4 juta, berarti 1000 dinar itu sama dengan 4 miliar. 4 miliar bangun istana. Wah, 4 miliar istana. Kemudian jadi pertama orang yang kafir, ya Allah 1000 dinar ini yang kafir dulu. Saya ulang, ini dan dia yang 1000 dinar kan 4000 dinar per orang. Yang 1000 orang kafir diberikan tanah dulu, tanah luas 4 miliar tanah luas. Mungkin ya hampir ya sepondok tanah emas mungkin 4 miliar untuk tanahnya saja. Sedangkan yang mukmin, ya Allah yang 1000 dinar ini saya berikan tanah di surga, kemudian disedekahkan. Jadi sedangkan kalau fuqara biar Allah nanti ganti tanah surga. Kemudian yang kafir kan masih 3.000 lagi. Yang 1000 dinar orang kafir diberikan dibuatkan istana, dibangun istana yang megah. Sampai zaman dulu ada Abdul dan Buddha termasuk pembantu-pembantunya. 1000 dinar, 4 miliar untuk bangun istana. Tapi yang mukmin, ya Allah, ini 1000 dinar, saudara yang mukmin, saya berikan rumah di surga nanti. Kalau tadi tanahnya sekarang istana, rumah di surga. Disedekahkan, habis sedekahkan. Kemudian yang kafir masih 2.000 lagi kan. Yang kafir, ya Allah, ya, dia mengatakan ini yang 1000 dinar adalah untuk menikah, ya, untuk menikah, cari istri yang cantik, wah, dengan perhiasan semuanya 1000 dinar. Sedangkan yang mukmin, ya Allah ini 1000 dinar, aku jadikan mas kawin untuk nanti bidadari di surga. Jadi bukan di dunia, pandangannya ke surga, akhirat. Kalau yang kafir tadi cari istri yang cantik, pembantu-pembantunya dengan biaya 4 miliar. Kalau yang mukmin, aku beri bidadari di surga nanti. Ini 1000 dinar dan disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Kemudian yang terakhir, yang ini, yang kafir masih ada 1000 dinar. Ya Allah, aku beli ini, yang kafir ini, dia cari pembantu-pembantu semua untuk melayani dia. Budak-budak dibeli 4 miliar untuk melayani istana. 4.000 dinar atau 4 miliar habis. Sedangkan yang mukmin enggak. Ya Allah, ini yang 1000 dinar ini aku belikan, ya, nanti pelayan-pelayan di surga. Nanti pelayan surga itu adalah anak-anak itu menjadi pelayan di surga. Al-wildan, al-mukhalladun, 1000 dinar. Maka habislah uang, dua-duanya habis. Tapi yang keluarganya ada yang satu, yang kafir itu untuk keindahan dunia semuanya. Beli tanahnya, istananya, istri dan pembantu-pembantunya. Sedangkan yang mukmin, ya, beli tanah di surga, beli istana di surga, beli bidadari di surga, beli
anak-anak dan mukhalatun di surga dan semuanya disedekahkan. Habis uangnya, dua-duanya habis. Tapi yang satu mendapatkan keindahan dunia, tapi yang satu keyakinan bahwa nanti di surga. Sebab kalau dunia sifatnya sementara, kalau akhirat sedang adalah untuk kekal selama. Sedangkan yang kafir ini ya, mengatakan wa ma adun sa'ata qahimata wa la yamut ila rabbi la jidana khairan minha munqalaban. Saya tidak menyangka, dia tidak yakin maksudnya kalau akhirat itu nanti datang. Jadi kalau sudah orang terbaik dunia itu sampai meragukan akhirat. Maaf dulu, saya tidak menyangka, saya tidak yakin kalau akhirat itu ada, nanti akan begitu. Tapi kalau seandainya nanti ada, masih nanti saya kembali kepada Tuhanku, maka aku akan lebih dapat baik lagi. Di dunia aja seperti ini, apalagi di akhirat begitu. Dengan kesombongannya. Kemudian ditegur oleh saudara yang mukmin. Ya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfatin masawaka rajulan. Saudaraku, apakah kamu kufur, ingkar ya kepada zat yang mencetak kamu dari bumi, dari tanah dulu maksudnya Nabi Adam. Kemudian menciptakan kamu setelah Nabi Adam semua min nutfah, dari air mani. Kemudian kamu jadikan sebagai orang yang sempurna, laki-laki atau perempuan. Kamu kufur itu, lakin Allah, kalau aku tidak, Allah adalah Tuhan. Walau usnuku berabbi ahad, saya tidak meninggal Allah pada seorang pun, kata saudara yang mungkin tadi. Walau la yatakun jannakul tamasya Allah. Kenapa kamu mestinya kalau kamu masuk surga itu mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Mestinya kalau kita melihat apa yang kita miliki itu, Masya Allah, la haula wala quwwata. Jadi kembali kepada ya Allah, ini adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Engkau telah berikan anugerah kepada. Mestinya begitu. Dia tidak, tadi kan ingkar, kalau ditegur. Yang kau kalau masuk ke istana itu mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah. Wahai saudaraku, intarani anak kalau kamu lihat aku sekarang ini, mungkin saya lebih sedikit hartanya, anaknya juga lebih sedikit, engkau hartanya banyak, istri banyak, ya, anaknya juga banyak, tapi fa'asa rabbi ayyadiyanu haram min janatika. Dan mudah-mudahan Tuhanku nanti akan memberikan yang lebih baik dari istirahatmu itu. Dan bayu silahnya khusbanan dan Tuhan. Karena kamu kufur kepada Allah, mudah-mudahan akan menurunkan petir minasal dari langit. Fatus biha so'idan zalaka, maka kebunmu, istanamu akan menjadi tanah rata yang licin. Karena kufur dikatain begitu. Tapi betul ya, perkataan saya itu harus kita mau ya orang kalau tidak dihancurkan oleh petir karena kamu kufur kepada Allah, harus kita mau ya, atau surut airnya itu surut yang ada air di tengah-tengah kebun yang mengalir sangat jernih, atau Allah jadikan nanti surut ya ke bawah. Falsafati Allahu Ta'ala, maka kamu tidak bisa lagi untuk mendatangkan air itu lagi, kering rontang. Wa kita betul wa ahda bisamari. Kemudian akhirnya wa kita bisamarihi fasbahu kalibu kafaya lama anfaqafiha wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani la musyrik bihi rabbana wa yaqulu ya laitani la musyrik bi rabbi ahada. Betul yang dikatakan saudara muslim tadi,
doanya Allah kabulkan. Ya. Wa uhita bi thamarihi, harta kekayaannya itu dibinasakan. Wa uhita bi thamarihi, dibinasakan oleh Allah. Atau hancur, ya. Malam, kelihatan tapi kamu ini nggak bisa. Hancurnya bagaimana? Hancur. Fasbal qalu kafaihi, jadilah yang kafir tadi membolak-balik kedua telapak tangannya. Alama anfaqo, atas apa yang sudah 4.000 dinar ada infakkan, rugi semuanya karena hancur, istana hancur, kebun-kebunnya hancur. Wa yakhawatun ala urusiha, sedangkan roboh, ya, itu kebunnya tadi, anggurnya tadi roboh bersama penyangganya. Anggur itu dia ada penyangganya, jadi dia kayak labu gitu ya. Jadi batangnya itu merambat, jadi ada penyangganya. Jadi hancur roboh bersama penyangganya. Allah katakan ini wa yakhawatun ala urusiha. Wa yaqul yang tadi setelah kebunnya hancur, istananya hancur, dia menyesal. Ya laitani lam usyrik rabbi ahad wahid. Ya. Seandainya aku tidak menentukan Tuhanku kepada sesuatu apapun, mungkin tidak seperti ini jadinya. Ya, dia menyesal, tapi sudah terlambat. Walam taqulu fi'atun surunahu, dan tidak satu pun kelompok yang bisa menolongnya. Tidak satu pun orang yang bisa menolongnya selain Allah. Wa maka muntasir dan dia tolong. Benar kawatul hak, itulah disanalah pertolongan yang hanya milik Allah, al-haq yang maha benar. Wa khairul thawaban wa khairul Allah lah sebaik-baik pemberi pahala dan pemberi balasan. Ini perumpamaan ini, begitulah hakikat. Karena dunia bukan untuk dibanggakan. Dunia itu bukan untuk kebanggaan. Istana, harta yang banyak bukan untuk dibanggakan. Tapi apa? Yang dibanggakan mestinya adalah iman kita, amal to'ah kita. Ya, yang dibuat bekal untuk menghadapi Allah, bukan dunia. Dunia itu bukan untuk kebanggaan, itu dunia itu hanya sebagai alat untuk beribadah kepada Allah. Kita mencari dunia itu Pak, kerja dapat hasil itu, niatnya adalah untuk sarana beribadah kepada Allah, supaya kita bisa menerima tempat yang layak untuk keluarga kita, makan yang layak, sehingga kuat untuk apa? Untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang. Senang-senang bukan di dunia. Jadi kita niatkan yang kita miliki ini adalah sarana, adalah bekal untuk beribadah semuanya. Jadi kita gunakan apa yang kita miliki itu untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk sholat biaya, untuk melakukan rukun-rukun Islam ini, untuk zakatnya kita perhatikan, untuk puasa kita perhatikan, untuk haji kita perhatikan, untuk infaknya kita perhatikan. Semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini mestinya, bukan untuk bermegah-megah, berfoya-foya, bersombong-sombongan, bukan. Makanya kemudian terjadilah yang terjadi seperti itu. Itu perumpamaan. Artinya apa? Biar kita itu iktibar. Hampir 2/3 Al-Quran itu cerita-cerita kisah para anbiya, orang-orang soleh, orang-orang kufur, ya, orang-orang munafik. Untuk apa? Supaya kita itu mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Begitu. Oh, kalau orang kafir begitu akhirnya, orang munafik begitu akhirnya, orang mukmin begitu akhirnya.
dikasih contoh di hadapan kita supaya kita memilih. Sebab Allah itu memberi akal kepada kita, memberi anggota tubuh yang lengkap ini, memberi bekal, dan dihadapkan di depan kita dua jalan surga, jalan neraka. Contoh-contoh ini loh orang-orang soleh, ya, yang Allah jadikan surga. Oh, inilah orang-orang yang kufur, orang-orang munafik yang Allah hancurkan neraka. Ya. Dibaca di Al-Quran ini supaya kita memilih pilihan kita. Apakah kita menggunakan semua yang Allah berikan, mata, pikiran kita, tubuh kita ini memilih jalan kebenaran, ya, menuju surga, atau memilih menuju neraka. Ini ada ikhtiar di sini. Memang semuanya dari Allah, tapi Allah memberikan kita untuk ikhtiar, untuk usaha, Maka tidak bisa kita nyalahkan. Jadi kita harus berusaha dan menggunakan apa yang Allah berikan, anggota tubuh yang lengkap, ya, terus kekuasaan, harta yang kita miliki, apakah digunakan untuk mensyukuri, digunakan untuk beribadah kepada Allah, atau milih jalan kayak orang-orang tadi yang hanya untuk kemegahan dunia. Nah, ini kita, maka kita harus diberi itibar, pelajaran ini dan harus kita bisa, ya, memilih mana yang benar. Dunia hanya sementara, akhirat untuk selama-lamanya. Bisa, ya. Dunia memang betul menjanjikan kemewahan, kesenangan, tapi hanya sementara. Tapi akhirat janji Allah yang pasti akan terjadi, yang untuk selama-lamanya, nggak ada akhirnya. Dunia ada akhirnya. Kita hidup paling lama ya. Paling lama itu kata Rasulullah, amarah mati banyak siti basakin. Mayoritas umat antara 60 dan 70. Wakolnya yang kejauhannya sedikit yang melewati batas 70, ada dan sedikit. Artinya apa? Ini sudah peringatan dari Allah, peringatan supaya kita melihat, membayangkan kita sudah umur berapa ya? Umur 60. Kita umur berapa? Umur 50. Artinya kita harus bisa, ini kalau seandainya hari itu sudah asal. Jadi kita harus bisa memprediksi ini. Jadi sebab hakikat kita semakin tua ini bukan kita semakin tambah umur, artinya semakin kita berkurang umurnya. Kalau umur kita 80, terus setiap hari dikurangi sampai nanti batas 80. Dan yang tahu ajal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu ajal. Yang kapan datangnya mati hanya Allah yang tahu. Seorang syair mengatakan begini, tazawwadu bittaqwa fa inna ala adri idza janna la yuhal ta'usu dal fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asafina min ad-dahri. Seorang syair mengingatkan kita, saya baca di kitab Tauhid, mengatakan begini, hai saudaraku, tazawwad bittaqwa, berbekalah kamu dengan ketakwaan saudaraku, di mana kamu berada. Ketakwaan harus menjadi pakaianmu, menjadi bekal di mana. Jangan hanya bertakwa di rumah saja, ya. Tapi ketika sudah pergi dari rumah, pergi ke perjalanan, nggak ada orang yang kenal, ketakwaannya hilang, jangan. Hanya takwa ketika di rumah saja, di kampungnya saja, ketika dia di tempat pekerjaan, ketakwaannya hilang, jangan. Dia menjaga ketakwaan itu di mana berada, baik dia ada di rumah atau dalam perjalanan atau di dalam kantornya. Sebab
ketakwaan ini harus selalu ada pada diri kita. Jadi kita selalu menjaga perintah-perintah Allah dan selalu menjaga dari larangan-larangan. Jangan sampai ya, ketakwaan ini surut. Ya. Di mana kita berada harus menjadi pakaian kita. Oleh batu, pakaian takwa itu yang paling bagus. Makanya kita selalu menjaga perintah Allah. Dan perintah Allah yang kita lakukan ini harus kita lakukan dengan keikhlasan. Artinya apa? Hanya untuk mencari ridho Allah. Kita melakukan perintah, melakukan apapun ini, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, apapun ya, ini kita niatkan untuk mencari ridho Allah, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk mencari kemuliaan dunia, bukan untuk mencari pangkat di dunia, bukan, tapi hanya untuk Allah saja. Kalau Allah berikan pangkat kita terima dan kita laksanakan amanah itu ya dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita tanda hati. Sebab amal yang baik pun harus selalu diwarnai dengan keikhlasan. Diwarnai dengan keikhlasan. Ada 3 tanda, ya, 3 tanda. Kalau hati ini masih seperti itu artinya hati kita itu belum murni ikhlas untuk Allah. Ada 3 tanda. Kita coba kita lihat di dalam hati kita. Di dalam kita mengamalkan itu masih ada enggak kecampuran riya. Jadi harus murni, enggak boleh ada riya. Riya itu melakukan sesuatu yang karena selain Allah, karena pujian manusia, karena kehormatan untuk Allah, untuk supaya pujian dapat pangkat di kalangan manusia. Ya. Nah ini itu riya. Ketika mestinya yang kita lakukan itu hanya murni untuk Allah saja. Saya melakukan itu untuk Allah. Saya infak ini bukan untuk supaya dipuji, bukan supaya diumumkan di masjid ini infak sekian juta, bukan. Untuk Allah dia. Orang lain nggak tahu, yang penting Allah. Begitu. Ini namanya mukhlis, murni. Yang harus kita jaga, jangan sampai amal kita ini kecampuran perbuatan riya. Umpamanya begini, kata Sayyidina ada 3 tanda amal yang masih kecampuran riya itu. Apa? Pertama, kalau amal itu masih ada riya, yaitu ketika dia melakukan amal itu, baik Bapak infak atau Bapak sholat atau Bapak haji atau puasa, itu ketika mengamalkan amalan itu bila banyak orang kita semangat. Kalau nggak ada orang kita nggak melakukan atau kendor. Sholat namanya. Kalau di banyak orang sholatnya semangat. Ada yang lihat infak namanya. Kalau banyak orang infak malu infak cuma 100, infak 1 juta. Tapi kalau banyak orang. Tapi ketika nggak ada orang lihat, nggak infak. Ini namanya infaknya tadi karena ingin dilihat. Jadi ini jangan sampai ada di hati kita. Kalau kita infak, ya sudah karena kita sudah penting karena Allah dan karena manusia. Jadi tandanya kalau ada orang kok semangat, kalau nggak ada orang ya malas atau meninggalkan. Ini berarti amal kita masih apa? Masih kecampuran riya. Harus kita bersihkan. Baik ada orang atau tidak, saya tetap beribadah. Baik ada orang atau tidak, saya infak. Baik ada yang lihat atau tidak, enggak ngaruh. Karena perhatian saya infak untuk Allah, saya sholat untuk Allah, saya berjamaah untuk Allah, saya berjamaah untuk Allah, saya beramal untuk Allah, enggak untuk dilihat manusia. Ini yang harus kita benar-benar.
untuk Allah. Ini, jadi tanda pertama kalau masih kecampuran riya itu ketika kita beramal, kalau banyak orang kita semangat, kalau kita sendirian nggak semangat. Kalau sudah kita sholat, di samping kita banyak manusia, wah sholatnya dilama-lamain. Allahu Akbar, lama-lama. Rukuknya lama, sujud lama, gitu. Dilihat banyak orang kan, sholat sunat semuanya kan. Tapi kalau nggak ada orang, malah nggak sholat sunat. Atau sunat tapi cepat-cepat. Ini menandakan bahwa di situ masih ada kecampuran riya. Ya sudah, sebetulnya sudah bagus, tapi masih ada kecampurannya. Mestinya kita tetap sama. Baik ada orang, saya tetap sholat qobliyah ba'diyah. Nggak ada orang qobliyah ba'diyah. Ada orang saya infak, nggak ada orang saya infak. Karena yang saya pandang bukan manusia. Yang saya pandang adalah Allah. Allah selalu melihat begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya tanda masih ada riya itu. Kalau dipuji semangat. Tapi kalau dicela dia berhenti atau mundur atau berkurang. Kalau dipuji semangat. Contohnya gini, maaf ya saya. Umpamanya kita infak ya, banyak orang kita infak apa 10.000 kita infak. Kemudian kawannya puji bapak yang ahli infak 10.000. Saya sudah angkat 2.000, 10.000. Besok infak 20.000. Semangat ya. Dipuji bapak 20.000. Besok infak 50.000. Jadi semangat infaknya ketika dipuji. Tapi kalau dicela mundur. Ya. Wah, infak kok hanya 20.000. Dicela gitu ya, akhirnya sudah infak, dicela udah nggak jadi 5.000. Ini contoh. Umpamanya bapak sholat rajin, sholat jamaah, adzan langsung berangkat masjid. Allahu Akbar berangkat. Wah, bapak rajin, adzan langsung masjid. Besok sebelum adzan setengah jam berangkat dia. Wah, rajin. Karena semangat kan. Terus dia wah terus. Kurang setengah jam udah ke masjid. Besoknya 1 jam sebelum adzan berangkat ke masjid. Semangat. Ini contoh. Umpamanya seorang wanita pakai jilbab. Wah, ibu pantas pakai jilbab. Besoknya Pak, jilbabnya rangkap 2 biar lebih keren. Ada jilbab depan, akhir rangkap. Waduh, berapa jilbabnya bagus. Besoknya rangkap 3 jilbab. Ini upaya semangat ketika itu. Tapi ketika dihina, ya nggak pantas pakai jilbab, jadi nggak kelihatan aura kecantikannya. Kan rambut itu adalah makhluk. Nanti gelombang rambutnya nggak kelihatan, indahnya rambut. Kalau pakai jilbab nggak kelihatan. Dicela begitu langsung buka besok. Nah, ini namanya dia memilih Allah tadi masih karena malu, belum karena orang. Kalau seandainya karena belum karena Allah, kalau karena Allah mau dipuji mau tidak nggak ngaruh. Karena saya melakukan itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Mau pujinya. Sebab semua perbuatan itu, apapun baiknya ada saya nyela. Kita jangan mundur dicela, ya, jangan mundur dicela. Kalau kita sudah merasa benar, terus Rasulullah SAW khairul khalqillah, sebaik-baik manusia. Bayangkan, masih ada yang nyela, ada yang meremehkan. Ada yang mencacinya, ada. Apalagi kita, ya kan? Jadi dasar kita yang penting kita sudah beramal sesuai Islam, Al-Quran dan Hadis, ya,
sesuai tuntunan udah, mau dicela apa silahkan. Pokoknya saya harus berjalan pada siratal mustaqim. Begitu. Nah, ini yang kedua. Jadi pertama, kalau ada orang semangat, kalau nggak ada orang lemah, nggak semangat. Kalau dipuji semangat, kalau dicela mundur. Ini tandanya kalau amal kita masih ada, masih ada ria. Kemudian yang ketiga, tandanya lagi, kita menjaga dari keharaman. Itu hanya kalau ada yang melihat, ada polisi, ya, ada apa? Ada KPK, kita anteng, nggak mau melakukan barang yang haram, nggak mau mengambil ada melihat. Tapi ketika merasa aman, Pak, nggak ada orang, ya, nggak ada yang melihat, KPK, wah nggak tahu, polisi nggak tahu, mudah saja dia melanggar, ya, melakukan barang yang hak, nggak ada yang lihat juga. Nah, ini artinya penjagaan kita dari barang yang haram masih karena manusia, belum karena Allah. Kalau karena Allah, kita tetap menjaga, nggak mau barang haram, nggak mau kita. Baik ada orang banyak atau tidak, karena Allah maha melihat. Meskipun nggak ada orang yang melihat dimanapun, tapi Allah melihat. Kita tetap menjaga, nggak mau. Di kantor, ya, ada uang jutaan. Kalau saya ambil nggak tahu, saya backup. Aku artinya nanti laporannya berbeda dengan ya, diperbanyak atau diambil sebagai. Saya backup. Oh bisa, nggak tahu. Persenjataan kita beli, ya, maunya pada Dubai sudah akan menghibahkan senjata itu, tapi kita beli, ya, nggak mau kita dibayarnya, kita beli di harga. Karena apa? Nanti dibagi-bagi umpamanya begitu. Jadi make up, ya, yang mestinya harga 10 juta dibilang harga 20 juta. Yang 10 jutanya nanti bagi kau. Ini namanya mengambil dan merasa tidak dilihat oleh KPK, oleh polisi. Nah, penjagaannya dari barang haram ini masih karena KPK, karena polisi, karena manusia, bukan karena Allah. Kalau betul murnikan Allah, Allah maha melihat. Orang KPK nggak melihat, Allah melihat. Polisi melihat, nggak melihat, Allah melihat. Masyarakat nggak melihat, Allah melihat. Maka dimanapun juga kita tetap menjaga diri dari barang yang haram, tidak mau melakukan karena Allah maha melihat. Kita harus begitu. Jadi pandangan kita yaitu apa? Selalu kita memonitor Allah, selalu karena Allah saja. Ini yang paling bagus. Ini. Kalau tiga ini kita masih ada, ya, masih ada di dalam hati kita. Ini kita hilangkan sedikit. Saya jamaah bukan untuk supaya dilihat karena Allah. Yang penting karena Allah. Saya berinfak bukan untuk dipuji, tapi karena Allah. Saya menjaga diri dari sesuatu yang haram karena Allah, bukan karena manusia. Meskipun nggak ada yang melihat, saya nggak mau melakukan. Tapi kalau nggak tahu, nggak mau melakukan. Harus begitu. Itulah artinya kita murni dengan keikhlasan, dan itu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan oleh kita. Kita harus mampu menjaga. Jadi pandangan kita itu hanya Allah saja, hanya Allah, bukan manusia. Itibar kita di dalam beramal itu Allah. Memang manusia juga harus kita jaga. Ya, artinya hablumnya Allah, hablumnya hubungan Allah baik dengan manusia yang baik. Tapi di dalam amal soleh hanya Allah yang tahu. Kemudian ada sebuah kisah, yaitu ada orang yang selalu bertobat kepada Allah. Dia melakukan itu bukan karena ujian, hanya karena Allah saja.
Ada seorang kiai, Allah perintahkan lewat Rasulullah, "Mangkana yudhil yaum akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka siapa menghormati tetangga. Mangkana yudhil yaum akhir fal yukrim dhaifahu. Ada lagi hadis, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir supaya menghormati tamunya. Ini seorang kiai ini selalu berpedoman dengan ini. Dia melakukan adalah semuanya muraqabahnya ke Allah, karena Allah. Nggak peduli dengan komentar manusia. Kalau sudah ini sesuai syariat, sudah jalan. Suatu saat dia itu dibully oleh tetangganya. Ini kiai yang diundang datang. Tapi ketika sampai di rumahnya, wah, nggak jadi Pak Yai, nggak jadi deh. Besok lagi, dia nggak marah Pak, balik lagi. Besok diuji lagi, besok diundang, Pak Yai mohon datang ke rumah jam 5. Dia datang jam 5 tepat, tapi sampai rumah, wah, nggak jadi Pak Yai, acaranya nggak jadi. Padahal mau acara tahlil itu nggak jadi, dia pulang. Kalau kita kira-kira guna 2 kali Pak, sampai 3 kali, diuji ketiga kali, diundang ada acara, sampai rumah, sampai pada tangganya tadi, ternyata nggak ada acara. Wah maaf Pak ya, nggak jadi acaranya gitu, sampai 3 kali. Kemudian tetangganya tadi heran, Pak Yai, saya berusaha tadi membuli sebetulnya. Tidak, sebenarnya saya punya masalah. Saya bully Pak, tapi saya lihat Pak Yai tenang-tenang saja ya. Santai-santai aja, nggak ada marah, nggak ada perasaan dengki kepada saya. Bagaimana bisa Pak Yai? Apa kata-kata? Wahai saudaraku, saya melakukan ini, ya ini adalah karena perintah Allah. Allah perintah lewat Rasulullah, berasal daripada Allah dan hari akhir, ya, supaya menghormati. Lah kamu mengundang saya, datangnya bukan hanya undangan kamu, tapi karena Allah. Karena kamu undang saya datang. Ketika kemudian acara nggak ada, ya sudah selesai, saya pulang. Mungkin ini saya menghormati tetangga ini karena Allah. Saya datang undangan kamu, ketika sudah kamu nggak ada, saya pulang. Kamu nggak usah, bukan karena kamu, karena Allah saya datang. Jadi saya nggak marah pada kamu. Oh langsung minta maaf mendadak, minta maaf. Begitu loh ikhlas yang benar-benar. Jadi kita melakukan muraqabah kita hanyalah Allah. Kalau seandainya karena manusia orang sudah marah, tempel ya kan, 3 kali aduh. Ya, ini karena nggak ada mata, nggak ada. Pernah suatu saat ada seorang pria itu nggak pernah marah juga. Ditanya oleh muridnya, ya Pak Yai kok nggak pernah tersinggung sih? Diejek oleh seseorang yang mengejek Kiai nggak pernah marah, hanya ketawa-tawa saja. Didolimi Pak Yai malah ya udahlah sedekah. Didolimi Pak, pokoknya sandalnya diambil, udah hebat sedekah. Nanti akan Allah. Begitu kembali kepada Allah. Kenapa Pak Yai bisa begitu? Berhari yang lama seperti itu. Bagaimana caranya? Kata Pak Yai, saya ya, setiap ada apapun orang yang mencaci saya, orang yang mengejek saya, orang yang mendolimi saya, apapun yang saya pandang, saya tidak melihat hal itu. Tapi yang saya lihat adalah zat yang menggerakkan orang itu mendolimi saya, zat yang membuat orang itu mengejek saya. Siapa? Allah. Allah menggerakkan orang untuk mengejek kamu. Oh, ini Allah ini menurut saya. Mungkin saya ada salah, ya, ada kekurangan dalam amal saya.
supaya saya bersuasi. Begitu. Oh ini kok orang mendolimi saya, apa barang saya, sandal saya diambil, oh mungkin ini dulu barang ini enggak halal dulu makanya diambil, saya sedekahkan. Begitu. Jadi enggak ada sakit hati, didolimi enggak sakit hati, jarang Pak orang begitu. Makanya Rasulullah mengatakan afdhalul fadhail ya anta afwal ulama. Paling utamanya barang yang utama. Ini utama Pak. Ini paling utamanya. Pak. Ini sudah paling yang barang yang bagus. Paling bagusnya gitu ya. Ini namanya afdhalul fadhail. Paling utamanya barang yang utama. Jadi nomor satunya yaitu anta afwaman ulama. Kamu memaafkan orang yang mendolimi. Kamu maafkan orang mendolimi itu kamu maafkan. Ya, kamu maafkan. Kamu didolimi orang umpamanya diambil hakmu, udahlah maafkan. Saya anggap itu sedekah sirri, tidak sirri saya anggap begitu. Itulah yang paling bagus keutamaan. Orang mendolimi kita maafkan. Kan biasanya kalau orang mendolimi ganti Pak, Bapak ajak genting ngajak. Bapak pukul gendi pukul kan gitu, itu yang wajar ya ini. Itu biasa-biasa saja, tapi yang paling utama dia diajak kenapa? Ya, diterima. Oh mungkin yang saya nggak marah. Didolimi dia diambil, udah nggak pernah dia balas. Nggak, wah saudara saya di sini hilang gending ambil, bukan begitu. Ke masjid Maya Pak ya, sadarnya hilang, ganti ngambil yang lain. Enggak, ya udah diikhlaskan. Ini yang paling bagus. Wa'an tasilaman kotohana. Yang kedua, yang utamanya lagi, kamu tetap menyambung orang yang memutuskan silaturahmi kepada kamu. Ini yang utama. Kalau wah karena dia datang ke saya ganti datang. Dia berkunjung, saya berkunjung, ini wajar, ini standar. Ya, dia berkunjung, saya berkunjung, wajar. Ini yang utama lagi, ini saudara kita nggak pernah berkunjung pada kita, nggak pernah gubris pada kita, tapi kita tetap berkunjung pada kita. Nggak pernah dia memberi pada kita, tapi kita hadiah kepada kita. Jadi dia memutuskan kita tetap nyambung. Ini yang paling utama. Dan ini yang paling benar. Biasanya kan, ngapain dia datang? Dia aja nggak pernah datang ke saya. Kan begitu kan? Nah, tapi yang bagus, yang utama, tetap kita nyambung silaturahim orang yang memutuskan pada kita. Ini yang paling benar. Dan ini yang paling benar. Mudah-mudahan kita bisa melakukan keikhlasan yang yaitu yang amal kita hanya untuk cari Allah, hanya untuk cari mahabbatullah, hanya untuk cari surga Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan cari pangkat di dunia, bukan cari cari kehormatan, bukan, tapi untuk Allah. Kalau untuk Allah, Allah pasti akan mengangkat. Yakin. Kalau kamu amal Allah pasti Allah angkat. Baik di dunia atau di akhirat. Di dunia akan dipercepat di akhirat. Pernah Pak, ada seorang sahabat. Dia ahli infak, tapi nggak pernah ditunjuk Allah. Dia ahli tahajud, tapi diam-diam, nggak pernah berusaha, nggak dilihat oleh orang. Tapi apa? Ada aja orang tahu Pak, yang bocorkan. Akhirnya dia dihormati di masyarakat. Dia kaget, ya Allah, saya bukan cari kehormatan ini gitu. Saya karena Allah lapor kepada Rasulullah. Saya begini, bagaimana ya Rasulullah? Saya sudah sembunyi, biar nggak kata masyarakat tahu. Menghormati saya bagaimana? Kata Rasulullah. Dzalika bisrun ajil. Itulah kegembiraan yang dipercepat di dunia. Di dunia aja begitu, apalagi di akhirat. Tetaplah kamu dengan keikhlasan kamu. Jangan berubah hati. Meskipun kamu dihormati, jangan berubah. Tetap
dalam amalmu hanya untuk cari ridho Allah. Ini yang harus kita lakukan. Mari bersama-sama. Saya juga Bapak semuanya. Bukan saya sudah begitu, bukan. Sama. Sebab keikhlasan itu gampang terganggu. Awal ini ikhlas, mungkin besok ya, bisa terganggu. Nah, keikhlasannya harus kita pelihara terus dari awal sampai akhir, itu maksud saya. Ya. Makanya sama-sama kita berjuang sama-sama terus mempertahankan keikhlasan sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin. Mungkin ini kajian kita dalam ada yang berkata jelas.